Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Tidak terasa ini besok tanggal 31 Januari 2023 itu NU akan akan berusia 101 tahun. Ini usia yang cukup tua ya, walaupun kalau dibandingin Muhammadiyah memang lebih saudara muda lah NU itu. Dan kita lihat beda sekali sekarang ini kan kelihatan NU itu dalam Pilpres kali ini terpolarisasi, apalagi dengan munculnya Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden dari pasangan Amin ya, wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan PBNU yang di bawah Yahya Stakuf kan sejak semula menyatakan bahwa mereka tidak ingin terjebak dalam soal dukung-mendukung dalam Pilpres. Tapi kelihatan sekali ya, sekarang ini ada kecenderungan beberapa personil di PBNU itu ya terseret ke arus politik dan mendukung salah satu pasangan calon presiden. Dan makanya ketika saya baca kemarin ada Gusmus, ini Mutasyar PBNU atau Dewan Penasehat ya, kalau gitu mungkin ya pasnya namanya itu, dia menyatakan kalau kemarin pidatonya ada menyinggung soal capres, dia akan keluar dari ruangan. Karena kata dia tugas NU itu memenangkan rakyat Indonesia, bukan memenangkan capres. Nah, saya akan ajak Anda untuk ngobrol dengan ini. Orang selalu mengenalnya sebagai mantan juru bicaranya Gus Dur, tapi sekarang kalau nggak salah dia bergabung di Timnas Amin, ya namanya Mas Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hersut. Itu benar ya, Anda sekarang gabung di sana ya? Ya, saya kan diajak oleh dua orang itu. Hmm. Satu teman saya, Anies Hmm. Baswedan. Kemudian Oke. teman lama saya, Muhaimin mengajak. Ya udahlah kita ikut. Yang Oh, penting membangun bangsa, iya, kita ikut. gitu-gitu ya. Dan dan saya bilang saya nanti akan menjelaskan posisi saya. Saya tidak akan mau tampil-tampil begitu kecuali di grassroots NU Hmm. menjelaskan posisi NU dalam politik, terutama Mhm. dalam Pilpres ini. Mhm. Jadi apa yang terjadi sebenarnya dengan PBNU? Karena sejauh-jauh hari sebelumnya Yahya Stakuf itu sudah menyatakan bahwa dia minta agar PNU tidak ditarik-tarik ke wilayah politik. Tapi belakangan kelihatan sekali bahwa personil NU PBNU itu cenderung pada salah satu calon. Kita sebut 02 lah begitu ya. Dan kemarin ada pernyataan dari Profesor Nadir Shah yang dia menyatakan setelah melakukan tabayun itu memang clear bahwa pengurus-pengurus wilayah dan daerah itu diarahkan untuk mendukung paslon 002. Nah, saya melihat begini, Bung Hersut. Ini kan kita semua ini juga teman-teman yang di NU ini ya kan teman saya dulu waktu sama juru bicara presiden. Mm. Saya sangat dekat Nah, dengan itu dia betul karena Anda kan sama-sama itu. juru bicaranya Gus Dur kan Ya, dengan Yahya dan Stakuf ini ya. saya paham, saya sih nggak kaget untuk manuver-manuver itu. Karena Hmm. di NU itu memang tidak ada konvensinya. Hmm. Tetapi elit NU itu punya hak untuk bicara berbeda dengan arus bawah. Yang Oh, penting adalah dia tidak membawa arus bawah. Seperti contoh misalnya gimana dulu. gimana itu maksudnya kok bisa dia boleh bicara dengan arus bawah, beda dengan arus bawah, yang penting tidak membawa. Kan nggak mungkin kan sikap apalagi sami nawatonya pada kiai itu kan sangat Nah, jadi kultur. ini saya ingin jelaskan sejarahnya dulu. Kayak tahun 60-an itu, Hmm. Kiai Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Idam Khalid, kemudian Saifuddin Juri kan bersekutu dengan Soekarno bikin Nasakom, Hmm. Hmm. nasionalis agama sama komunis. Dan agama dan komunis kan tidak mungkin disatukan. Tetapi Hmm. tiga beliau ini kan bergabung ke situ, tapi tidak mendorong NU di arus bawah itu untuk bersama-sama. Itu Hmm. sebabnya ketika kejadian G30S itu kan NU yang paling sangar memberantas Ah, iya, PKI. betul 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 betul. Nah, Ya. jadi dia tidak membawa ke bawah. Kemudian ketika Gus Dur menerima azas tunggal, uh, idenya Soeharto tahun Hmm. 80-an itu, kan dia tidak membawa ke arus bawahnya, Hmm. tetap harus azas Pancasila terima. Nah, tetapi di bawah kan tidak dikendalikan begitu. Bahkan pernah pada tahun awal-awal 90-an kalau nggak salah, dulu Gus Dur membawa Hartono dan Mbak Tutut ke pesantren-pesantren untuk dikuningkan. Hmm. Semua orang juga melawan itu. Ini apa sih Gus Dur? Apa sih kiai-kiai itu membuat? Tetapi mereka paham bahwa harus bawah di NU itu tahu apa namanya isyarat-isyarat politik para kiainya. Dia samina watona tapi tidak membatas, tapi karena tidak ada perintah Hmm. untuk menjalankan itu,
dia nggak ikut. Karena itu ketika terjadi perubahan politik NU aman-aman saja. Ya, ya, Yang ya. pernah menarik lagi itu waktu Muktamar tahun 36 di Banjarmasin. Mm-mm. Muktamar NU itu menyepakati bahwa Belanda itu bukan musuh. Oke. Bukan musuh karena kita beragama Islam, tidak ada larangan, tidak ada rintangan. Belanda tidak merintangi ibadah umat Islam. Mm. Tapi kan kita tahu waktu itu Belanda memang kuat. Kalau NU melawan pasti dilibas. Jadi Mm. cara menyelamatkan organisasi itu Oke. NU paling canggih itu. Tetapi Ya. ketika tahun 45 Mm. Kiai Hasyim Asy'ari kan mau mengeluarkan resolusi Resolusi jihad jihad, untuk iya, melawan, iya. Iya. instruksi lawan. Nah, itu Mm. bisa begitu. Jadi nah, jadi saya melihat bahwa ini pernah saya bertanya kepada Gus Dur. Gus dulu itu kenapa Gus Dur ikut Orde Baru, ikut menuntun Hartono ke pesantren-pesantren. Jawaban dia, tahu nggak apa? Mm. Anda belum pernah berhadapan dengan monster. Oh, oke. Ya, 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 ya. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Yahya, oleh Saifullah Yusuf, oleh Khofifah misalnya. Saya Mm. merasakan itu atmosfer yang pernah disampaikan Gus Dur. Ini yang dilawan itu monster. Mm. Jadi harus diikuti. Sampai saat ini nanti pada titik lemah, mengetahui titik lemahnya dia akan berbalik. Dan Nah. itu sebabnya kemarin itu di di acara Muslimat tempo hari di Senayan itu. Senayan, Kan ya. Khofifah juga tidak menginstruksikan untuk Muslimat untuk ikut paslon tertentu. Mm. Yahya juga tidak menginstruksikan Nahdien untuk ikut paslon tertentu. Nah, itu sebabnya saya percaya bahwa NU itu tetap satu. Mm. Apapun yang terjadi konflik-konflik di elit itu tidak akan berpengaruh kepada NU. Sejarah membuktikan hal itu banyak sekali. Ya, 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 Nah, ya. yang sering terjebak ini kan orang luar. Orang Mm. luar ikutan konflik elit NU, akhirnya mental sendiri. Contoh tahun 94 lah, ketika Mm. Muktamar Cipasung. Ya, ya, Kita ya. konflik antara Gus Dur dan Abu Hasan. Soeharto masuk ke situ, Soeharto yang terpental situ. Mm. Habis selesai itu ya mereka akur lagi. Mm. Karena mereka ini kan punya dalil-dalil yang eh, mempersatukan kerabat itu lebih penting daripada eh, Mm. memisah-misahkan. Karena itu setelahnya. Nah, saya juga pernah terjebak di situ, Bu Heru. Saya ingin cerita aja Mm. bahwa orang luar kan menganggap bahwa pertarungan antara Gus Dur dan Matori itu serius. Ya. Mm. Nah, ketika saya ikut masuk ke situ dan kemudian saya lapor kepada Gus Dur, Gus Matori marah dengan pernyataan saya. Tahu apa jawab Gus Dur? Saya pengen nggak usah ikut-ikutan, biarin itu Matori teman saya. Coba begitu. Kita pikiran kita Jangan-jangan ini ada dengan Muhaimin pendidikan. juga begitu dong. Gimana kalau dengan Dan Muhaimin? Sama dengan juga. Muhammad kurang lebih seperti itu juga, karena Gus Dur pada akhirnya paham juga apa yang terjadi di situ. Nah, Mm. kemudian saya pernah terlibat juga konflik antara Muhaimin dan Saifullah Yusuf tahun 2005 menjelang Muktamar PKB di Semarang. Saya yang terpental. Oh ya, Nah, saya gimana? terpental dan mereka kan dua orang ini kan bersaudara. Iya, iya, iya. Bersaudara, jadi besok lusanya bisa ada haul bersama, bisa istighosah bersama. Nah, kita orang luar yang masuk. Nah, itu sebabnya ketika ada konflik, Mm. pasca konflik Mm. Muktamar Boyolali antara Gus Dur dan Hasyim Muzadi, saya nggak Mm. ikutan. Ikutan sudah pengalaman. Nah, jadi begini. Nah, orang kan melihat seolah-olah serius nih konflik antara Gus Dur Mm. dengan Hasyim Muzadi. Karena itu ada orang luar ingin mempertemukan Gus Dur Mm. dengan Hasyim Muzadi. Saya ada di situ. Begitu Mm. ketemu, tahu apa yang terjadi. Mm. Bercandaan sepanjang pertemuan itu, bercandaan. Selesai, nggak ada masalah memang dua orang itu. Jadi Nah, yang terjadi sekarang juga begitu menurut Anda? saya yakin itu. Jadi saya kan paham ya, Yahya mengendalikan NU yang organisasi besar ini. Mm. eh, Kalau melawan monster yang nggak bisa dilawan bisa hancur itu. Jangankan PBNU yang ormas biasa, partai politik aja nggak berani. Hmm. Takut kurang apa kuatnya sih Megawati. Mm. Nggak berani, nggak berkutik. Mm. Ya, Nah, ya. jadi saya yakin ini bagian dari strategi mereka untuk menyelamatkan diri dan menyelamatkan organisasi agar tidak diobok-obok. Oh, oke, oke, Nah, oke. Jadi ini siasah gitu ya, kan ya, Mas Adi. iya, saya melihat pengalaman sejarah PBNU itu banyak siasatnya yang kita nggak paham. Oke. Orang bilang kan, orang pikir dari luar nih, NU sebentar lagi akan pecah, akan berantakan. Buktinya sejak didirikan sampai hari ini NU tetap satu.
tetap nggak ada masalah. Nah, bahkan ketika Gus Dur memimpin kembali ke Kito keluar dari P3, kan banyak juga kiai yang marah. Kenapa tidak boleh berpolitik? Yang nggak ada masalah juga. Habis itu kan bersatu lagi ketika bikin PKB bersatu. Nah, yang menarik itu kan ketika saya tanya kepada Gus Dur soal PKB. Kenapa mendirikan PKB? Bukannya dulu keluar dari Kito itu tidak berpolitik. Dia bilang kita harus mengendalikan politik langsung. Jadi partai politik itu harus di backup oleh ormas keagamaan yang besar. Karena di beberapa tempat, Gus Dur berkaca juga ke India, ada partai partainya yang Modi sekarang ini kan didukung oleh ormas Hindu terbesar, ormas Hindu. Sehingga spiritualitas politik itu tetap terjaga. Akhlak politik itu tetap terjaga. Nah, itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Oleh sebab itu saya menjelaskan kepada NU itu, kita sudah punya PKB, dukung PKB, besarkan PKB, dan saya sudah deal juga sama Muhaimin. Kenapa saya ikut bergabung ke Muhaimin itu karena saya deal dengan Muhaimin, PKB harus menjadi pelopor, harus menjadi inkubator pikiran-pikiran Gus Dur. Ini penting. Tapi kata Muhaimin, loh kan saya nggak boleh pakai nama Gus Dur. Nggak, biar saya nanti yang bawa. Karena pikiran tokoh besar itu kalau tidak diperjuangkan secara politik itu akan menjadi kenangan saja, akan menjadi di perpustakaan. Contoh misalnya pikiran Soekarno itu dulu berkembang tuh ketika PNI menjadi think tanknya, menjadi inkubator pikiran-pikiran Soekarno jalan. Begitu PDIP tidak mau menggunakan itu, ya pikiran Soekarno hanya menjadi kenangan, hanya menjadi literasi aja. Dan saya ingin pikiran Gus Dur itu diperjuangkan secara politik, dan tepatnya paling tepat itu adalah PKB. Nah, jadi kembali ke kasus yang kayak Gus Mus itu paham. Gus Mus untuk menjaga agar tidak ada perintah kepada Nahdien untuk mendukung paslon. Itu ancaman. Kalian boleh bermanuver, elit politik boleh manuver, punya otoritas, punya hak, tapi tidak boleh memerintahkan Nahdien. Itu isyarat yang ingin disampaikan oleh Gus Mus, sehingga Gus Mus juga menyelamatkan keponakan-keponakannya itu kan ya Saiful, sehingga dia tidak bisa memerintahkan Nahdien untuk memilih salah satu pasangan calon ini karena harus berhadapan dengan Gus Mus, sehingga para petinggi yang mendoktrin, yang mengintimidasi mereka itu paham juga bahwa kalau tidak ada pernyataan itu ya udah benar juga. Oke, jadi clear kemarin itu jadi Anda juga bisa menggaransi bahwa sampai menjelang Pilpres, sampai Pilpres nanti, bahkan kalau tuh ada putaran kedua nanti, tidak akan ada semacam katakanlah maklumat gitu dari PBNU untuk berhadapan, katakanlah kalau dalam hal ini lawan dengan Caimin atau siapapun nantinya yang maju pada Pilpres putaran kedua gitu. Saya jamin tidak akan ada instruksi dari pimpinan NU, PBNU untuk umatnya, umat Nahdien itu untuk memilih salah satu calon. Tapi mereka, nah sekarang ini kan memang betul tadi Bung Hersi bilang Nahdien itu Samina Wato. Nah tetapi kan sekarang ini ada medsos. Ada medsos, mereka punya dapat referensi literasi yang kuat, sehingga perintah-perintah struktural itu sering diabaikan karena faktanya berbeda. Contoh paling dekat itu yang kita ingat itu waktu kasus Monas 212, 412, itu 411 ya. Kan perintah dari struktur NU jangan ikut-ikutan. Tapi 99% yang ada di Monas itu Nahdien semuanya. Jadi dia, nah yang penting kan waktu itu pengurus NU itu kan ngasih tahu kepada penguasa, aku tidak memerintahkan loh, mereka jalan sendiri, kira-kira begitulah, sehingga organisasi itu tidak diobok-obok. Itu yang saya pelajari logika NU itu kan, saya selalu ngobrol dengan Gus Dur, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dulu itu begini, kemudian saya tarik garis, oh berarti logika cara berpikir NU itu seperti ini, cara berpikir Nahdien seperti ini, cara berpikir elitnya seperti ini. Dan ini yang terjadi juga, ini bukan hal baru menurut saya. Oke, kalau dalam peta Pilpres kali ini ya, karena kebetulan ini ada langsung ketua umum PKB-nya yang ikut berkontestasi dalam hal ini Caimin dan sebagainya.
bagaimana sih kita melihat hubungan antara PKB dengan PBNU? Itu tentu ada yang secara struktural kita tahu sekarang, gambarannya kita dapat. Tapi bagaimana dengan grassroots, NU yang bahkan NU-nya kultural, bukan NU, politik atau NU, struktural? Saya pernah bilang begini di kantor PKB waktu saya acara Haul Gus Dur. Banyak orang juga bertanya seperti itu. Saya jawab, kalau secara fisik itu PBNU dan PKB itu bertolak belakang. Artinya PBNU itu kan menghadap ke timur. Nah, PKB kantornya itu menghadap ke barat. Jadi bertolak belakang. Nah, tetapi kalau keduanya istiqomah berjalan lurus, itu saya bilang kan bumi itu bulat, pasti akan ketemu di tengah. Nah, kalau nggak ketemu pasti ada yang menyimpang. Siapa yang menyimpang kita lihat nanti. Tapi secara organisasi memang berbeda. NU itu yang mengurus administrasi, mengurus perkumpulan. Tetapi grassroots-nya, Nahdliyin-nya itu kan dikelola oleh para kiai. Mereka yang mengurus pesantren-pesantren. Nah, yang menarik itu hari ini pesantren Nahdliyin, kiai-kiai itu kan lebih banyak dirawat oleh teman-teman PKB. Karena mereka punya eksekutif, punya bupati, punya gubernur, punya legislatif yang bisa berinteraksi terus-menerus. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sekarang ini, sejak 20 tahun belakangan ini, pesantren itu hampir kehilangan sumber daya yang bisa membuat mereka eksis. Contohnya misalnya, dulu itu kan pesantren itu orang miskin, orang kaya belajar di pesantren. Yang kaya bayar lebih mahal, yang miskin kadang-kadang bisa gratis. Sekarang ini kan yang masuk pesantren orang miskin semua. Anak orang kaya kalau bermasalah baru masuk pesantren kan. Nah, sumber daya itu berkurang. Nah, teman-teman di PKB itu menjembatani bisa memenuhi kebutuhan sumber daya itu. Dan yang menarik lagi sebetulnya kondisi pesantren hari ini itu di staf pengajar. Staf pengajar itu kan di situ hanya dapat transport aja. Transport kemudian keikhlasan. Nah, ketika harus mengajar di pesantren misalnya, kemudian ada tawaran dari sekolah yang lebih profesional, kan bisa mengurangi jam pelajaran di pesantren, mengurangi akhirnya hilang. Nah, kemudian diganti oleh juniornya. Ya. Nah, itu problem di pesantren. Itu bukan tugasnya PBNU ya itu, hal semacam itu? Secara organisasi memang harus tugasnya itu, tetapi sumber daya PBNU kan juga terbatas. Itu sebabnya Pak sekarang ini yang bisa mengangkat sumber daya ini kan hanya di politik. Nah, itu sebabnya saya pernah bilang juga ke Gus Dur ketika Gus Dur melarang kiai-kiai berpolitik itu, saya bilang, Gus, mereka itu begini loh keadaannya. Mereka itu bisa meningkatkan sumber daya itu ketika ada hajatan-hajatan politik. Akhirnya Gus Dur paham, dan itu sebabnya teman-teman PKB yang di eksekutif, di legislatif diminta untuk membantu itu juga. Dan hubungan Nahdliyin dengan PKB itu menjadi sangat erat. Hubungan batinnya itu lebih kuat dibandingkan dengan struktur. Kadang-kadang terjadi begini, ada pengurus wilayah misalnya dari NU, tapi dia punya pesantren juga, punya umat juga. Ketika dia mengumpulkan umat kemudian menginstruksikan arah politik, NU nggak bisa mencegah. Ya. Okay. Nah, ini kondisi real NU hari ini. Oleh sebab itu saya tidak pernah khawatir bahwa NU itu akan terpecah belah. Saya bilang NU akan tetap satu. Ya, oke. Pertanyaan saya begini kan, ini bukan untuk pertama kalinya tokoh NU digandeng menjadi calon wakil presiden ya, Mas Adi ya. Ada yang jadi, yang tidak. Pernah Pak Hasyim Muzadi, bahkan pernah ketua PBNU. Terus kemudian Solahuddin Wahid itu Zuriyah kan NU ya di situ malahan ya. Itu gagal. Tapi yang terakhir Pak Ma'ruf Amin itu berhasil dengan Pak Jokowi. Kalau gitu apa yang membedakan Caimin ini posisinya dibandingkan dengan yang lain-lain tadi, dengan Pak Kiai Hasyim Muzadi, dengan Kiai Solahuddin Wahid, dan juga dengan Kiai Ma'ruf Amin? Nah, waktu itu kan ada konflik-konflik politik yang di grassroots. Nah, yang masalah itu ketika di lapangan. Nah, Pak Hasyim kan juga tidak menggunakan perintah untuk Nahdliyin. Nah, sementara instrumen di bawah itu bisa pendekatan per kantong-kantong NU. Nah, yang menarik ini, saya ingin jelaskan juga bahwa dalam era pemilu ini, yang paling matang itu, yang paling banyak mendapat keuntungan dari
dari demokrasi elektoral ini Nahdien. Itu kalau kita lihat sejak Apa 1955. penjelasannya nih? Nah, Nahdien itu kan paling apal gerak-gerik kebutuhan elektoral. Dan sudah begitu, Nahdien itu namanya jelas, alamatnya jelas. Kalau Muhammadiyah kan nggak jelas tuh. Di mana alamatnya, di mana kantong-kantongnya. Itu sebabnya NU yang selalu digarap. Nah, Gus Dur memahami ini, NU itu bukan peternakan suara, bukan ladang suara. Ini Gus Dur ingin membuat NU itu menjadi sesuatu, menjadi entitas politik. Itu sebabnya dia mendirikan partai politik sendiri dengan PKB itu. Agar ada kemandirian politiknya, tidak hanya sekedar digambarkan sebagai ladang suara atau peternakan suara. Nah, orang luar banyak yang tidak melihat itu. Kayak Erick Thohir misalnya. Erick Thohir menganggap, wah ini NU itu ladang peternakan suara. Dia masuk ke situ, dia kasih makan, kasih kacang-kacang itu disebar itu. Dia pikir dengan begitu dapat itu. Enggak begitu NU itu. NU yang sekarang ini menjadi entitas politik. Dan yang menarik ini yang saya lihat juga banyak dilupakan oleh teman-teman muda NU itu, bahwa NU itu menjadi entitas politik, menjadi besar itu ketika Gus Dur menjadikan NU sebagai payung civil society. Dulu kan Bung Ersu paham lah, dulu teman-teman aktivis itu kalau terjadi sesuatu, berhadapan dengan sesuatu kan larinya ke Gus Dur, minta perlindungan Gus Dur. Nah, sehingga NU itu menjadi kokoh sebagai kekuatan politik untuk memayungi civil society, gerakan masyarakat sipil untuk melawan penindasan. Nah, ketika simbol-simbol NU masuk ke dalam pemerintahan menjadi bagian dari penindasan, ya tidak dihormati lagi NU. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman muda NU. Harusnya kan tetap menjadi payung civil society, tidak berpolitik, tetapi politiknya politik kebangsaan. Dan kita lihat sebetulnya kemarin itu, kalau Muhaimin tidak menjadi cawapres, saya yakin NU itu akan dianggap sebagai ladang suara aja, titik. Kayak contoh misalnya ketika Maruf Amin diambil itu kan karena melihat ini peternakan suara nih, kita ambil tokohnya. Nah, ketika Muhaimin muncul bahwa tidak, NU itu entitas politik yang diwadahi oleh PKB, kemudian akan memperjuangkan kepentingan Nahdien secara politik. Dan itu sebabnya kalau kita perhatikan, setelah Muhaimin menjadi cawapres, NU kan kembali bersinar, kembali menjadi orang dihormati, orang berebut kembali. Sebelum ini kan nggak ada. Menganggap NU itu hanya ladang suara, hanya peternakan suara. Nah, oleh Muhaimin ya, sebetulnya kalau kita lihat pandangan secara jernih, itu bahwa yang mengangkat marwah NU kembali itu namanya Muhaimin Iskandar. Yang sebelumnya hanya dipandang remehan, dan dipandang sebagai peternakan suara, seperti yang kita lihat perilaku Erick Thohir di NU kan. Dia merasa punya uang, terus bisa menjadi apa saja, bisa memerintah NU apa saja, enggak begitu. Dan setelah muncul Muhaimin kan, semua orang yang menganggap NU sebagai peternakan kan kecewa, kaget. Bahwa NU ternyata bukan peternakan, bukan ladang suara, tapi entitas politik. Gitu Bung Hestu. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat, artinya begitu Muhaimin ini muncul sebagai representasi NU itu bagi NU sendiri gitu, sebagai sebuah organisasi, sebagai jamiah, itu menguntungkan ya begitu ya. Sangat menguntungkan. Apakah itu juga dilihat sama oleh para konstituen kita, grassroots NU itu sendiri? Kalau grassroots NU udah pasti melihat itu. Karena perintah-perintah yang komunikasi langsung Nahdien dengan entitas politik kan dengan teman-teman PKB. Ya. Makanya ketika saya agak khawatir juga soal Ansor nih. Ansor kan di bawah Yakut. Ya, saya tanya, gimana Ansor? Jangan khawatir Mas. Teman-teman Ansor tuh nyaleknya lewat PKB juga. Ya. Nah, dan Yakul juga sebenarnya kan juga dia pernah jadi anggota DPR dari PKB kan malah kan. Sekarang itu ya PKB, dia itu masih PKB lah pasti darahnya, karena di NU itu kan semua bersaudara, cikal bakalnya dari 3 orang itu kan, dari Talim Malin, Kawin Mawin, Kiai Hasyim Asy'ari, Wafas Bula, Bisri Salsuri. Nah, yang menarik ini di kalangan kiai-kiai sepuh itu, mereka melihat bahwa Bani Hasyim, keturunan Kiai Hasyim Asy'ari, Hadas Syekh Hasyim Asy'ari kan sudah melahirkan 2 pemimpin.
Wahid Hasyim sama Abdurrahman Wahid Gus Dur. Nah dari Bani Bisri ini, Bisri Tansuri ini Muhaimin kandidatnya. Itu sebabnya mereka akan mendorong pasti Kiai seperti itu. Dan saya kasih ilustrasi gini dulu. Banyak orang lupa, pasti mengenai itu sebagai jurnalis pernah paham juga. Tahun 99, di tempatnya di pesantrennya Yahya, itu di Rembang. Kiai Khalil Bisri itu mengumpulkan Kiai Jawa Madura untuk mendukung Megawati. Nah, itu karena NU belum punya calon. Tapi begitu muncul nama Gus Dur, kemudian Kiai Fakih, Kiai Abdullah Fakih Langitan bikin forum Langitan mendukung Gus Dur, semua cair kembali, semua berkumpul ke Gus Dur. Jadi nggak ada lagi, apalagi waktu itu kan Kiai Fakih dianggap ulama yang tidak agak riskan dengan pemimpin perempuan. Ada konflik juga di situ, tapi ketika satu kepentingan untuk organisasi, untuk keumatan, Nahdien bersatu. Nggak ada konflik antara yang dulu pernah mendukung Megawati dengan kemudian muncul Gus Dur, nggak ada masalah. Nah itulah menariknya melihat NU. Jadi banyak orang salah melihat NU itu karena dianggap sebagai ormas. Padahal ini kultur, ini komunitas Nahdien yang dibangun oleh berpusatnya kan Kiai Syaifullah Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Hasyim, kemudian Wahab Abdullah, kemudian ada Samsul Arifin juga. Mereka kawin mawin, saling berhubungan, pesantrennya juga santrinya, kemudian menjadi satu keluarga besar. Nah keluarga besar itu kepemimpinannya itu tidak terlalu struktural. Kepemimpinan itu kepemimpinan kultural, meskipun orang sering membedakan antara NU struktural sama NU kultural. Sebetulnya secara organisasi itu mereka kultural. Ya. Ini kalau dengan mengikuti logika cara berpikir Anda tadi ya, ini bisa bakal banyak yang kecele ini ya, karena merasa bisa memanfaatkan NU atau bisa mengendalikan NU gitu, apalagi mereka katakanlah dalam hal ini pemerintah yang dianggap sudah bisa melakukan PBNU gitu. Dan ini ya seperti juga Soeharto pasti akan salah. Oh, oke. Soeharto dulu juga menganggap kan sudah pegang Gus Dur, kemudian bisa mengendalikan, ternyata berubah. Semua berubah. Nah, Belanda juga saya kira juga begitu, dianggap kan sudah selesai dengan Senoforgronya menetralisir pandangan-pandangan keumatan NU. Nah, pemberontak itu perlawanan tentara itu Hizbullah itu kan kalangan NU yang melawan. Ya oke. Sekarang saya tanya sebagai timnas Amin ya, saya berharap Anda juga sama objektifnya ketika Anda menjelaskan tentang kondisi NU gitu. Seperti apa peluangnya konsolidasi pemilih Nahdien ini untuk mendukung pasangan Amin, dalam hal ini khususnya Muhaimin Iskandar? Saya yakin bahwa Nahdien itu akan melihat kan track record juga, lihat dari pengalaman, lihat dari komunikasi, semua akan terkumpul ke Muhaimin, akan mendukung Muhaimin. Nah, seperti legenda-legenda, cerita-cerita elektoral di kalangan NU, jadi ada misalnya Bung Hersub datang ke pesantren saya, minta dukungan. Saya bilang saya akan dukung Anda. Nah begitu hasil pemilu di TPS ada satu suara untuk Bung Hersub. Nah itu saya. Saya tidak berbohong. Tapi saya tidak. Iya. Oke, tapi yang diharap sebenarnya santrinya semua, tapi santrinya. Tapi kan dia ketika ada protes, kok cuma satu? Ya kan saya bilang saya akan mendukung. Ya saya nggak bilang sama santri-santri yang lain. Jadi beda lagi. Nah jadi kalau ingin dapat dukungan ketua umum PBNU, dapat dukungan sekjen PBNU, pasti akan didukung. Ya itu aja. Tapi mereka tidak akan memerintahkan, karena perintahnya kalau bertentangan pasti akan dilawan. Apalagi sekarang preferensi Nahdien itu kan sudah canggih nih, pasti sudah medsos, TikTok dan lain-lain. Ya, jadi setidaknya ini coba Anda koreksi atau Anda tambahkan kalau kurang ya. Pertama ini posisi, tentu saja posisi dari Caimin yang itu zuriyah NU lah, ya dianggapkan gitu ya, keturunan para pendiri NU itu tentu punya nilai plus sendiri. Kedua, peran dia sebagai ketua umum PKB, nah yang selama ini justru dalam tanda petik banyak merawat lah ya, atau merawat lah gitu ya para pesantren-pesantren dan Kiai NU itu nilai plus sendiri gitu ya.
Pilpres dan itu yang tidak dilakukan oleh partai lain. Nah, partai lain ini kan Datang pergi aja ya menjelang pilpres, datang pergi menjelang pemilu pemilu ya. baru datang. Ya. Kalau Muhaimin ini kan menginstitusikan memang karena basis suaranya itu adalah pesantren, Nahdien, ya pasti dia akan day to day itu ada di situ. Apalagi kan Nahdien itu alamatnya jelas dan orang-orang PKB juga alamatnya jelas. Jadi komunikasi dengan mereka itu lebih erat lah, lebih batiniah. Jadi apa nih yang bisa kita simpulkan? Kalau saya simpulkan dari percakapan dengan Anda tadi dua hal ya. Satu, bahwa ini konflik NU ini orang karena menganggap itu sebagai sesuatu yang serius karena salah memahami kultur NU gitu ya. Jadi artinya ini pun nanti setelah Pilpres ya mereka bisa yang biasanya dari gegeran jadi gergeran gitu ya. Biasa mereka selalu begitu ya. Yang kedua tentu saja bahwa ini suara dari Nahdien itu akan solid ke Muhaimin, walaupun lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa lebih besar ke Prabowo gitu. Ya, kan kalau survei itu kan kemarin juga ada teman-teman survei yang merasa ini nggak jelas nih, responden itu nggak jelas, ketakutan soal sembako, apalagi kan Nahdien itu alamatnya jelas, kalau mau dikerjain itu jelas. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh elit NU itu, kenapa dia lebih fleksibel bukan pragmatis. Kan orang menganggap karena NU itu pragmatis, bukan pragmatis. Dia bersiasat. Jadi jangan sampai keluarganya, organisasinya diajak-ajak seolah-olah dia ikut aja. Dan dia tidak, tapi kan yang jelas dia tidak memerintahkan ke bawah itu untuk ikut. Yang penting simbol-simbol itu, dan orang banyak menganggap bahwa ini simbol. Kalau sudah ambil satu orang pimpinannya, itu semua akan ikut. Padahal di NU sendiri, di kultural itu kan tiap daerah itu punya kiainya sendiri. Tiap daerah dari satu kota, misalnya di Jombang aja ada Denanya, ada Tebuireng, itu kan kiai umat beda-beda pilih anutannya. Ya lebih banyak lagi kalau Jombang, malah banyak lagi. Jadi sebenarnya ya ini karena apa ya, kaidah fikihnya itu membuat NU itu terlihat lentur gitu, dan orang luar memahami itu sebagai sikap pragmatis ya, begitu ya. Betul. Padahal saya bilang tidak pragmatis. Kayak saya kasih contoh kan dulu ketika NU menerima Nasakom kan bukan pragmatis, ini siasat. Buktinya ketika terjadi gegeran kan NU paling depan melawan PKI. Kemudian ketika Azas Tunggal yang melawan Soeharto paling kenceng kan Gus Dur. Iya. Dan saya kira kalau sekarang sudah ada korbannya sebenarnya, yang Anda sebut bolak-balik tadi, Erick Thohir ya, begitu ya. Walaupun dia sudah seperti apa-apa kan, PBNU bilang, yang menentukan pencalonan kan bukan saya, tapi bahwa saya mendukung Anda ya sudah saya sampaikan kan gitu. Nah itu. Jadi saya yakin betul NU itu kan sudah puluhan paling matang dalam menghadapi politik elektoral. Karena itu dia paling solid dan paham bagaimana bermain di politik elektoral. Hanya NU yang paling paham di Republik ini. Yes, oke. Baik. Terima kasih ini Mas Adi, cukup mencerahkan perspektif Anda, tapi dengan cara begitu bukannya Anda bongkar rahasia NU nih. Nah, itu kan sehingga orang juga akan sulit menggalang NU, karena nggak bisa dalam sekejap mata, ini harus puluhan tahun. Nah, PKB ini kan tokoh-tokohnya, orang-orangnya kan bertahun-tahun ada di kelompok itu. Jadi nggak mungkin kalau Bung Heris datang ke satu pesantren, kemudian satu pesantren ikut semua. Nah, itu yang jadi dia diterima gitu, diajak nongkrong rokokan bareng gitu, tapi buat soal milih lain lagi gitu ya. Nah, jadi penjelasan singkatnya begini, bahwa NU itu bisa dibeli, bisa, saya jamin bisa. Tetapi siapa yang membeli dan bagaimana caranya, itu penting. Jadi seperti pusaka lah, pusaka kan orang bilang nggak bisa dijual, tapi bisa dijual belikan. Ada mas kawinnya, cocok apa enggak? Nah, itu. Nah, itulah NU. NU itu pusaka elektoral. Oke, baik, makasih Mas Adi Masardi, juru bicara Gus Dur Forever, dan juga Timnas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.